Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 10 SMA Terpadu ingin mempresentasikan tugas bahasa Indo yaitu debat, yang dimana saya di sini sebagai moderator. Di sini sudah terdapat dua belah tim. Yang pertama yaitu di sebelah kanan tim pro. Argumen pertama yaitu Muhammad Rodi dan argumen kedua yaitu Muhammad Subhan. Dan di sebelah kiri saya terdapat tim kontra, yang mana argumen pertama yaitu saudara Muhammad Subhan ini, dan argumen kedua yaitu saudara Azhar. Nah, di sini kami mengangkat mosi yang berjudul penggunaan dokumen di usia ini merupakan kebutuhan yang tidak dapat dielakkan. Demi kelancaran debat pada hari ini, marilah kita buka debat pada hari ini dengan pembacaan Al-Fatihah. Amin. Semoga dengan pembacaan Al-Fatihah tadi, debat pada siang hari ini dapat berjalan dengan lancar. Amin ya Rabbal Alamin. Amin. Argumen yang pertama akan dibawakan oleh tim pro. Oke, saudara Rodi, dari sini akan menyampaikan argumen pertama saya tentang mosi penggunaan sosmed saat ini merupakan kebutuhan tidak bisa terelakkan. Jadi, penggunaan sosmed saat ini memang tidak bisa terelakkan di saat ini. Karena di masa modern atau digital ini, semuanya sangat menggunakan HP atau sosmed, baik di saat ini maupun di sana ada. Penggunaan sosmed atau HP sangat bermanfaat bagi semua orang. Contohnya, ketika kita rindu kepada orang tua atau saudara yang jauh di luar kota, kita cukup diam di rumah dengan telepon atau video call. Kita sudah bisa melihat wajah, mendengar suaranya, dan sudah bisa melepas rindu kita kepada saudara yang jauh di luar kota. Ini cukup sekian dari saya. Baiklah, kita selanjutnya yaitu sanggahan, yang mana sanggahan pertama akan diberikan kepada tim putra. Waktu dan tempat kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan pendapat dari organisasi dari tim pro. Sosmed itu juga memiliki dampak buruknya, yaitu mungkin ada sesuatu yang tidak sesuai dengan umur. Jadi pada usia ini, anak-anak itu akan cenderung mengikuti apa yang dilihatnya. Contoh, anak-anak melihat orang tuanya itu bertengkar. Kalau orang tuanya bertengkar secara malu, secara kata-kata yang baik, anak itu akan secara naturalitas itu akan mengikuti cara orang tuanya. Jadi malah. Jadi kalau orang tuanya itu mana itu? Bertengkar itu ya, tujuannya sih untuk ya. Selanjutnya yaitu tanggapan yang mana akan diberikan kepada tim pro. Waktunya tepat kami menjelaskan. Oke, saya di sini akan menyanggah pada tim kontra. Jika kita berbicara baik dan buruk atau positif dan negatif, maka di dunia ini semua kegiatan pasti akan menimbulkan baik dan buruk atau positif tanpa negatif. Bukan hanya sosmed atau HP, pasti semua kegiatan di dunia ini pasti akan ada positifnya, ada dampak negatifnya. Itu semua tergantung diri sendiri. Dan ketika kita menggunakan sesuatu atau melakukan kegiatan, itu tergantung diri kita sendiri mau melakukan itu dengan bagaimana, atau dengan keadaan yang buruk atau yang baik. Itu semua adalah tergantung dari kita sendiri. Jadi di dunia ini
Semua kegiatan pasti ada dampak negatif dan dampak positifnya. Bukan hanya menggunakan HP atau sosmed, tapi semua kegiatan pasti ada dampak buruk dan negatifnya. Gitu dan saya. Sampai selanjutnya akan diberikan kepada tim kontra. Waktu dan tempat kami persilakan. Ya, teman-teman. Dalam menyerang kembali mengenai TikTok. Memang semua hal itu ada dampak baik dan buruknya. Tapi seperti yang saya katakan tadi, satu jadi kalau anak-anak itu kan cenderung mengikuti apa yang ada di yang dilihatnya nih. Sosmed itu anggap dia melihat sesuatu. Nah, itu akan mengikutinya. Jadi tidak peduli apa yang kita tunggu. Jadi sosmed itu memiliki dampak buruk yang akan membuat anak itu di usia pertumbuhan dan masa usia ini kan masa pertumbuhan. Jadi sosmed itu tidak selalu dibutuhkan. Yang dibutuhkan itu pendidikan secara akhlak ataupun keilmuan yang akan dijelaskan lebih lanjut oleh teman saya nanti. Assalamualaikum. Selanjutnya yaitu kita berikan argumen pertama kepada tim kontra. Waktu dan tempat dipersilakan. Saya akan membacakan argumen dari tim kontra. Menurut saya, sesuatu yang lebih dibutuhkan di usia dini itu bukanlah sosmed, tapi pendidikan. Karena pendidikan adalah sesuatu yang harus dicari sejak kecil. Karena pendidikan baik formal ataupun informal itu dibutuhkan jika dewasa atau beranjak dewasa. Ya. Selanjutnya yaitu sesi sanggahan yang mana akan diberikan kepada tim pro. Waktu dan tempat kami persilakan. Saya dari tim pro. Pro itu karena sosmed atau HP sangat bermanfaat bagi anak usia dini untuk membantu ketika sedang kesusahan mengerjakan tugas dari gurunya. Kita bisa melihat di internet untuk memudahkan mengerjakan tugas dari gurunya. Di situ juga tetap terdapat banyak pembahasan sehingga anak-anak mudah paham dan bisa dibuat sebagai bahan ajar. Dan selanjutnya akan diberikan kepada tim kontra. Waktu dan tempat kami persilakan. Oke, jadi dimulai akan tim pro, tim kontra akan melakukan sanggahan kepada tim pro yang melakukan sanggahan tugas. Memang kalau bicara tentang tugas, itu memang gampang pakai sosmed. Gampang, tinggal ketik soal ada jawaban. Tetapi bayangkan, kita itu cuma mencari, tidak memahami. Dan juga saat kita mengerjakan tugas itu akan secara di otak itu tahu di mana cara mengerjakannya, kan? Kita begini itu tahu di mana. Kalau kita cuma nulis jawaban di internet itu mah gampang, dia akan juga tahu. Nah, dan mengerjakan sendiri itu akan memiliki pengalaman mengerjakan tugas tersebut. Kalau lupa bagaimana mengerjakan secara alami gimana gitu? Gimana ya? Pengalaman menulis kembali jawaban soal itu seperti ingat-ingatan gitu. Nah, juga walaupun enggak ini belajar di sosmed itu ada bahan ajar. Anggap seperti ruang guru atau video-video yang ada di YouTube menjelaskan materi-materi tentang pelajaran di sekolah atau di kelas itu secara tidak tatap muka. Bandingkan dengan kita yang di sini secara tatap muka. Apakah seluruh ilmu itu masuk? Enggak begitu semua. Jadi menurut saya itu lebih tatap muka. Karena apa? Jika kita melakukan tatap muka, kita itu bisa menanya secara langsung apa yang belum kita mengerti secara mendalam.
kita kalau kita menggunakan sosmed kita tidak tatap muka, itu tidak bisa nanya, cuma komen dan menunjukkan dan jawab itu. Tambahan yang selanjutnya kita berikan kepada tim guru. Waktu dan tempat kami persilakan. Ya, akan saya menangga untuk tim kontrak. Jadi di zaman digital ini kita pasti sangat bermanfaat. Untuk jika kita menggunakan sosmed itu sangat bermanfaat atau hampir sangat bermanfaat bagi kita untuk ada tugas. Memang benar tatap muka bisa membantu, tetapi justru kita ketika melihat internet itu di semua akan membantu lebih rinci, lebih jelas, dan terdapat banyak sekali buku atau metode-metode yang di sana. Jadi kita jadi diri semua orang yang dia itu pasti ketika belajar jelas itu ada yang kayak gak sesuai dengan gurunya, antara menyampaikan gurunya kurang jelas, kurang detail, itu pasti ada guru yang gitu. Tetapi ketika kita di internet, kita bisa melihat berbagai guru, berapa guru, dan kita bisa mengikuti, jadi kita bisa memilih guru yang mana yang bisa membuat kita untuk bisa memahami dan bisa membantu hal tersebut. Dan juga kita ketika kita melihat sosmed atau melihat HP di internet, dan soal-soal di internet, kita bisa belajar. Contohnya, kita ketika di internet bisa sebagai bahan ajar, sebagai pembahasan, kita bisa sebagai bahan ajar. Dan ketika kita tidak tahu, justru itu kita besoknya bisa bertanya kepada guru. Dan ketika kita hanya duduk diam di kelas dan tunggu guru menerangkan, kita kurang berkembang. Jadi kita harus nanti melihat internet, kita harus dari lihat sering-sering, lihat belajar. Dan ketika kita tahu, kita bisa menanya ke guru, dan itu membantu lebih baik. Karena apa? Karena di situ kita terlihat bahwa kita ada usahanya. Dan di hidup ini harus ada usahanya. Sekian dari saya. Selanjutnya yaitu argumen, yang mana argumen kedua diberikan kepada tim pro. Waktu dan tempat kami. Kenapa sosmed saat ini sangat dibutuhkan? Contohnya, pada masa ini terdapat sebuah virus yang membuat para anak-anak tidak boleh bertemu dengan orang lain dan tidak belajar di sekolah. HP atau sosmed sangat membantu untuk anak-anak sekolah. Di situ bisa melakukan video call atau daring bersama teman-teman dan gurunya tanpa perlu melakukan tatap mata atau tidak bertemu secara langsung, sehingga bisa mengurangi tertularnya virus tersebut. Dan juga kita tidak perlu repot-repot untuk mengirim tugas kepada guru. Cukup foto tugas tersebut lalu kirim lewat WhatsApp atau email dan lain-lainnya. Cukup sekian dari saya. Tanggapan selanjutnya akan diberikan kepada tim kontra. Waktu dan tempat kami persilakan. Yang pertama, Corona 19 yang muncul tahun 2019 atau sekitar 3 tahun lalu. Itu membuat kita tidak bisa bertatap muka dengan teman atau seorang yang berada di luar rumah. Kenapa? Karena takut terkena virus. Dan sosmed itu akan
kita mengerjakan tugas, mengumpulkan tugas, karena mengumpul yang itu mengumpulkan tugas itu itu akan membantu karena tidak bisa bertemu dengan guru untuk memberikan hak jawaban dari soal-soal yang dikasih itu tersebut bisa membantu dengan foto diri. Tetapi jika begitu virus jika hanya membiarkan virus itu tetap berkeliaran itu tidak bagus. Kenapa? Itu akan tetap kita dalam keadaan virus. Jika tidak ada usaha untuk membuat virus itu tidak hilang, itu usaha. Nah, usaha itu juga menuju pendidikan. Nah, untuk menghilangkan itu kita butuh pendidikan. Nah, mana mungkin nanti mungkin masa depan itu akan muncul virus lagi, karena virus ini seperti virus abatan. Karena dulu itu pernah ada di Prancis itu ada virus yang membuat sebagian besar penduduk itu mati atau nah, karena itu pendidikan itu penting didalami. Kenapa? Untuk mendahului virus yang akan muncul di masa depan. Karena untuk virus yang sekarang itu ada profesor berpernah pendidik yang melakukannya. Nah, kita sebagai generasi baru itu juga harus pendidikan karena mungkin di masa depan ada virus baru. Nah, pendidikan itu harus secara dini ditingkatkan dari kecil. Seperti di Jepang sudah bisa membaca dari kecil, umur 45 tahun sudah membaca begitu. Itu bagus itu, karena bagus sudah melakukan sejak ini. Nah, pendidikan itu penting dari itu untuk melatih anak untuk mengerjakan tugas. Selanjutnya kami berikan kepada tim pro waktu dan tempat kami bisa. Oke, selanjutnya kami ditanyakan akan menyangka pada tim kontra. Jadi justru itu kenapa ketika ada virus kita harus tidak saling berdekatan, tidak melakukan kontrak, tidak melakukan kontrak atau tatap langsung. Justru itu sosmed atau HP bisa berguna bagi pendidikan pada zaman saat ini. Karena apa? Karena ketika kita menggunakan sosmed atau HP tidak perlu atau tidak perlu bertatap muka secara langsung kepada guru, itu video call, cukup dari kita sudah bisa melakukan belajar, sudah bisa melakukan belajar lagi, tidak perlu tatap muka. Justru kalau kita tatap muka itu akan menyebabkan semakin parah apa-apa virus ini. Jadi ketika saudara Meli tadi berbicara tentang pendidikan di zaman masa depan, jadi kita harus menanggulangi masa sekarang ini untuk masa depan bisa kayak berkembang lagi. Contohnya ketika kita virus ini dibiarkan, tidak ditanggulangi, tidak menanggulangi virus ini, justru akan sampai selamanya virus ini akan tetap ada, dan justru itu membuat dunia ini akan hancur. Makanya kita atau pemerintah membuat PSBB lah. Kita membuat PSBB bisa supaya PDKM, supaya para manusia ini tidak saling berkontaksi, tidak saling tatap muka, dan itu bisa menyebabkan virus ini tidak tertular atau tidak semakin parah. Dan sosmed atau HP itu sangat berguna bagi zaman sekarang pada corona ini. Karena apa? Karena ketika pada corona
kan tidak boleh tatap muka, tetapi kita bisa melakukan belajar daring melalui video call, melalui Zoom lainnya. Kita tetap bisa melakukan pembelajaran seperti sehari-harinya tanpa perlu tatap muka. Justru kalau kita memakai handphone atau sosmed, kita bagaimana cara sekolahnya? Masalah tatap muka. Justru itu akan membuat kehancuran kepada dunia ini atau menyebabkan kematian di banyak manusia. Mungkin itu sekian dari saya. Selanjutnya kami berikan kepada tim kontra. Waktu dan tempat kami seperti kontrak akan melakukan ayat lagi. Saya tidak akan melakukan tindakan secara besar kepada tim pro karena saya tidak menggunakan itu. Nah, untuk melakukan tindakan, memang jika dipaksakan melakukan tatap muka secara langsung, itu akan menyebabkan kondisi tidak siap. Tetapi saya tadi sebetulnya memang membantu, memang membantu atau tidak mengurangi, memang membantu mengurangi dan juga membantu menjadi tapi tidak secara pasti karena virus ini anggap kita berada di rumah, virus di luar. Nah, semua orang selesai tidak termasuk, tapi virus itu tidak mungkin lagi gitu. Tapi mungkin setelah nanti atau sudah mau 3 tahun muncul lagi alami semua itu. Nah, ini seperti ini saya juga berarti. Nah, seperti muka. Nah, tetap muka. Itu lebih penting itu gimana? Soal pelajaran kimia. Kalau kita itu kimia itu gimana? Laboratorium. Nah, untuk mulai itu kita itu pergi ke laboratorium itu melakukan penelitian kimia. Kita berikan tepuk tangan kepada tim kontra. Sedangkan selanjutnya akan kami berikan kepada tim pro. Waktu dan tempat kami persilakan. 8. Oke, saya akan membuat dari tim kontra. Memang pendidikan itu penting di usia ini, kata sampean. Tapi tidak salahkan kalau kita menggunakan sosmed sebagai bahan ajar, seperti aplikasi Ruang Guru. Di situ sudah terdapat banyak pelajaran-pelajaran yang seperti yang saya katakan seperti pelajaran kimia kita ke laboratorium. Kenapa harus laboratorium? Kita cukup lihat di YouTube atau di aplikasi Ruang Guru sudah dapat memahami ilmu kimia. Kita berikan tepuk tangan kepada tim pro. Baiklah, selanjutnya kami berikan kepada tim kontra. Waktu dan tempat kami persilakan. Saya dari tim kontra karena tanyakan lagi. Pendidikan itu yang penting menurut saya. Pendidikan secara akhlak. Nah, karena pendidikan secara akhlak itu penting jadi. Karena ada pepatah itu menurut dahan yang bengkok itu lebih besar dewasa. Kalau lebih kecil, statik
dari kata-kata itu kita itu bisa menarik kesimpulan bahwa pendidikan anak secara dini itu lebih penting. Lebih penting mengajarkan anak itu tentang hal-hal yang baik, mana yang buruk, mana yang tidak boleh, mana yang boleh. Nah, jika anak diperbolehkan menggunakan seperti saat ini, dan anak itu diajari pendidikan tentang akhlak yang mengajar tentang hal yang tidak boleh, yang tidak boleh dan boleh, anak-anak itu kan tidak terkontrol, kemudian itu tidak akan terkontrol. Mungkin dia akan melakukan sesuatu yang tidak pantas di umurnya 18 tahun ke atas, 21. Gitu. Pertanyaan selanjutnya kami berikan kepada tim Bro. Kalau sudah sebarkan, silakan. Oke, memang pendidikan itu penting kata Nadia. Tetapi apakah mungkin ketika ada virus seperti saat ini kita memaksa untuk tetap sekolah dan melakukan tatap muka? Apakah itu akan menyebabkan semakin parahnya virus itu menyebar? Memang pendidikan itu penting, bahkan sangat penting. Tetapi masa tetap sekolah dan melakukan tatap muka, justru itu sosmed membantu kita supaya tetap bisa menuntut ilmu dan belajar walaupun ada virus ini, sehingga kita bisa mengurangi penyebaran virus ini. Hal yang kedua, kami berikan kepada tim kontak. Kalau sudah sebarkan, silakan. Oke, dari tim kontrak akan menentukan argumen kali ini. Suatu yang menjadi dibutuhkan di kali ini juga adalah pengalaman, baik pengalaman yang pahit atau buruk. Itu dibutuhkan untuk menjalani hidup. Nah, ini pengalaman itu penting karena apa? Seperti yang saya katakan tadi, jika kita mengerjakan tugas yang sulit, nah, itu ada dua jalan: mengerjakan sendiri dengan bertanya guru atau belajar sosmed yang hampir semuanya itu ada. Nah, saya pastikan sosmed itu ada. Nah, yang kedua itu mengerjakan sendiri. Nah, di sini kita itu akan memahami apa yang dipikirkan oleh anak baru. Kalau yang sosmed itu akan cenderung langsung ke sosmed. Oh, tak tahu nih, langsung. Kalau yang kerja sendiri, oh aku nggak tahu, tanya dulu, nggak tahu, nggak lagi tanya lagi. Itu kan kelihatan itu. Walaupun kita perhatikan, itu memang ada usahanya. Tapi kita perhatikan, usaha mana yang bisa? Tapi usaha yang kerjakan sendiri. Nah, sini anak yang kerjakan sendiri itu memiliki pengalaman mengerjakan tugas-tugas yang memberikan studi. Mengatakan itu. Nah, dari sini anak itu akan dilatih atau akan terbiasa terus menerus. Nah, manusia itu lebih suka yang mudah, yang praktis mudah, seperti orang Indonesia suka praktis dan mudah, semua praktis dan mudah. Nah, jika bagian besar anak-anak Indonesia itu cuma nggak tahu jawabannya langsung ke sosmed, itu pengalaman mengenai tugas dari anak-anak itu rendah, tidak berusaha secara lebih lanjut. Nah, itu akan merambah ke yang lain. Ada masalah sedikit langsung kabur ya, langsung cari minta orang lain gimana ini, nggak mikir sendiri. Itu orang itu gimana? Tidak mengerjakan sendiri.
dan bisa dia jawab. Jadi mau ke sosmed. Nah, mau ke sosmed itu mau ke sosmed. Baterainya habis. Anggap begitu. Sosmed apa listriknya mati gitu. Terus aduh gimana ini? Besok ngumpuli. Gak bisa. Nah, jadi gimana ya? Gak tahu, makanya kadang-kadang gak tahu, tanya ke sini. Nah, tapi gak tahu gimana? Bagaimana ini musik kepala baby gitu. Nah, jadi perlu ya gimana? Ada yang tidak tak boleh. Kita berikan tepuk tangan kepada tim Ustaz. Selanjutnya yaitu tanggapan. Bagaimana tanggapan kami akan berikan kepada tim grup. Waktu sudah tepat kami kita akan mendengarkan argumen dari Musra. Di hidup ini atau di dunia ini, kita hidup itu bukan hidup dari pasti dari kadang kita membutuhkan orang lain, pasti kita akan membutuhkan orang lain. Tidak mungkin kita hidup sendirian, tidak membutuhkan orang lain. Kita akan mati kan gitu. Dan juga sosmed itu justru lebih baik daripada kita bertanya. Kenapa? Karena ketika malam-malam kita mau mengerjakan tugas dan kita tidak tahu maka kita harus pergi ke rumah gurunya yang rumahnya yaitu jauh-jauh puluhan kilometer atau kita atau datang ke rumah gurunya kan tidak mungkin dan mustahil. Maka kita bayar begitu pergi ke rumah gurunya bertanya ketika malam-malam, ketika sore hari. Nah, solusinya adalah sosmed, internet. Dan ketika kita malam-malam hari kita mau belajar tugas dari dunia, kita cukup buka internet, kita cari apa yang bisa tersebut dan kita lihat, kita tulis dan kita pikir atau kita bahas dan kita bahas lagi. Dan ketika kita tahu, baru kita besoknya bertanya ke guru, bukan langsung bertanya ke guru malam harinya, tapi kita berusaha untuk mencari dan kita harus memikir dulu gimana, ini hasilnya kenapa gini lah, itu baru. Kalau kita emang kita suka begitu, baru besoknya paginya kita sekolah bertanya ke guru, itu yang dimaksud, bukan lebih baik bertanya ke guru. Emang guru ibu kita 24 jam ada di rumah, kan tidak mungkin pakai kita keluarga sendiri. Masa kita harus pergi ke rumah gurunya setiap hari, setiap malam, setiap sore bertanya gimana kan tidak mungkin. Jadi yang pasti sekolah itu kita berusaha diri, yang namanya PR atau tugas itu kita sendiri yang mengerjakan. Atau kalau tidak itu kita bertanya ke orang yang salah dan tidak salah. Namanya kita belajar dan hidup ini sosialisme bukan digitalisme. Jadi kita ketika menjalani pasti kita mengerjakan sendiri dan kalau kita bisa kita tetap mengerjakan dan ketika dia paham baru besoknya baru bertanya kepada gurunya dan dibahas bersama sampai paham, bukan langsung datang ke rumah gurunya. Itu sekian dari saya. Kita berikan tepuk tangan. Selanjutnya itu sesi kesimpulan. Bagaimana kesimpulan pertama akan diberikan kepada tim kontrak. Kalau sudah tepat, kalian silakan. Oke, kesimpulan sesuatu yang dibutuhkan di sini adalah pendidikan dan pengalaman. Dan sekali lagi, saya itu tidak anti. Jadi kalau bertanya itu ya kita langsung, tapi kita bertanya lewat sosmed atau lewat apa komunikasi atau email. Ya. Kesimpulan yang selanjutnya yaitu intro. Kami menjelaskan. Oke, kesimpulannya yaitu sosmed sangat berguna di masa modern saat ini.
manfaatnya bagi anak usia dini untuk membantu kita sedang berusaha mengerjakan tugas dari dulunya. Anakku bisa melihat di internet untuk memudahkan mengerjakan tugas dari dulunya. Demikian dari saya. Terima kasih kepada adikku. Dan di sini kami mengangkat kesimpulan yaitu penggunaan sosmed di usia dini berdampak positif jika kita benar dalam menggunakannya, dan dapat berdampak buruk atau berdampak negatif jika kita salah menggunakannya. Dan yang harus digarisbawahi yaitu anak-anak di usia dini sebaiknya harus dididik dengan benar agar tidak terjerumus ke dalam hal yang negatif dengan cara mengawasinya ketika mereka menggunakan sosial media. Cukup sekian presentasi tugas bahasa Indonesia dari kami. Kalau lebihnya mohon dimaafkan. Sampai jumpa di vlog kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.